karena nikmatnya. Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan-ketaatan dapat dilaksanakan. Dan karena nikmatnya, cita-cita hamba dikabulkan dan hajatnya dimudahkan. Tidak ada satupun kemudahan, melainkan karena Allah yang memudahkannya. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah apabila Dia berkehendak. Sejatinya tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak ada satupun air yang turun dari langit melainkan sesuai dengan ketentuan dan izin darinya. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, mengakui bahwa semuanya dari Sang Pencipta. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa bantuan, tanpa pertolongannya, maka tidak ada satupun ketaatan yang dapat kita lakukan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, hari Rabu tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, kita kembali mengaji yang insya Allah 9 hari lagi kita akan sampai ke bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu dan dinanti. Semoga kita semua sudah mempersiapkan diri dengan bertobat dan berdoa memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga dengan memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar kita dapat bergabung bersama umat Islam di berbagai penjuru dunia dalam melaksanakan ibadah puasa dan meraih malam terindah sepanjang masa. Ahibati fillah, kita akan membahas tentang ibadah yang kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah merasakan kenikmatan ibadah itu? Sudahkah kita merasakan lezatnya? Enak gitu ya. Gimana orang kalau habis makan ya, kita lihat sekarang ada orang-orang yang wisata kuliner ya, yang kemudian dikasih tahu sama teman-temannya, tempat itu loh enak banget makannya. Kemudian pada berangkat ke sana jadi viral, padahal nggak terlalu enak sebenarnya, tapi gara-gara ada yang memviralkan akhirnya orang datang ngantri di sana, dan setelah dia coba ternyata biasa aja sebenarnya. Ahibati fillah, ada banyak kenikmatan, kelezatan, kenyamanan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Rumah. Betapa nikmatnya orang tatkala punya rumah yang luas, yang mewah, megah. Kendaraan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Ada orang yang kalau dipijit ya Allah enaknya pijitannya ya. Allahu Akbar. Ahibati fillah, semua kenikmatan tadi biasanya tidak lama. Kenapa? Ya, itulah dunia. Kita akan segera lupa dengan kenikmatan-kenikmatan itu dengan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tapi ada satu kelezatan dan kenikmatan yang sebenarnya akan tetap dan tidak akan pernah pudar. Itu kenikmatan beribadah. Kenapa? Karena kita diciptakan, ana, anti, antuna, dan semuanya itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. 5 waktu kita sholat minimal. Bayangin. Subuh. Di saat ayam berkokok.
Matahari belum terbit. Sepi dan sunyi, serta senyap meliputi dunia. Sebagian orang tenggelam di dalam mimpi. Sebagian dengan selimut tebalnya di bawah AC yang dingin dan sejuk, dia tertidur. Tapi kita mendengar panggilan, hayya 'alas shalah. Kita bangun dari tidur kita. Sudahkah kita menikmati sholat subuh yang kita lakukan? Zuhur yang baru saja dilakukan. Di saat kita capek, lelah bekerja, lalu perut kita lapar. Kita makan siang. Dan kita tahu kita harus sholat. Engkau sudah menikmati enggak sholat zuhur tadi? Atau biasa-biasa aja? Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Yang besok kita ulangin lagi, lusa kita ulangin lagi, terus kita ulangin. Sejak anak baligh. Ya, mungkin sejak 38 tahun yang lalu. Ana sholat. Apakah Ana sudah merasakan nikmatnya sholat? Puasa. Yang umurnya 40 tahun sekarang mungkin sudah merasakan puasa selama 30 tahun dia berpuasa. Allahu Akbar. Sudahkah dia merasakan nikmatnya ibadah puasa sehingga dia menanti-nanti kapan Ramadan tiba? Kapan Ramadan tiba? Dan dia terus berdoa mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan di saat awal Ramadan dia sungguh-sungguh semangat. Apakah kita sudah merasakan itu? Atau sebagian kita ibadahnya belum memberikan nikmat. Ahibati fillah, ibadah itu memiliki rasa. Lebih dari makanan yang engkau sukai, lebih dari mobil impianmu, lebih dari rumah yang sudah engkau persiapkan. Namun sebagian belum merasakan. Di surat Al-An'am ayat 125 sampai 127 Allah berfirman. Coba kita renungkan firman Allah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu wa yaj'al sadrahu diulangin. Wa man yurid ومن يريد أن يضله ويجعل Gak ada wawunya. Ayyudillahu yaj'al. أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Allah sebutkan yang Allah menginginkan orang itu mendapatkan petunjuk, hatinya jadi lapang untuk menerima agama ini. Dia tidak terbebani. Dia nyaman. Tapi sebaliknya, yang Allah menginginkan kesesatan buat orang itu, Allah jadikan dadanya sempit, nggak nyaman. Seperti orang yang sedang mendaki ke langit, susah dia bernafas. Ahibati fillah, Allah jadikan adab ya buat orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa fil qalbi salim. Tidak ada di dalam hati yang sehat, hati yang selamat. Tadi kita baca ayatnya, ada yang Allah bikin sempit dadanya. Ada orang yang Allah bikin lapang dadanya menerima agama Islam. Ajaran Islam. Tidak ada di dalam hati yang sehat, yang selamat. Ahla, wala atyab, wala alad, wala asar, wala an'am min halawatil iman. Nggak ada dalam hati yang lebih manis, yang lebih baik, yang lebih lezat, yang lebih menyenangkan, yang lebih nikmat daripada manisnya keimanan. Yang mengandung pengabdian hamba, ibadah hamba kepada Allah. Cintanya untuk Allah, ikhlasnya dalam agama. Yang mau tidak mau hati ini akan tertarik menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati itu kembali kepada Allah. Takut sama Allah, berharap kepada Allah. Namun tidak semuanya merasakan yang namanya nikmatnya ibadah itu. Enggak. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang bentar lagi, jangan bicara bentar lagi, saat ini sholat aja enggak. Berat buat dia sholat. Dia kerja di bawah terik matahari. Dia kuli bangunan, dia pekerja kasar, yang pekerjaan dia harus dia kerjakan selama 8 jam. Mampu dia lakukan itu. Dan dia merasa nyaman. Tapi sholat buat dia adalah beban yang lebih berat daripada gunung yang harus dia angkat. Kenapa? Tadi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Ada masalah sama dia. Ada yang beranggapan bahwasanya agama ini belenggu, agama ini memberatkan. Ya. Contoh nih, jilbab untuk para wanita. Seorang wanita ketika menutup auratnya berjilbab, itu ibadah. Dia sedang mengabdi kepada Tuhannya. Dia bukan sedang bersolek menampakkan kecantikannya, mencari pujian dan sanjungan. Enggak, dia sedang beribadah. Tapi sebagian berat untuk melakukan itu. Kenapa? Iya. Karena belum merasakan nikmatnya beribadah. Dan kemudian bagaimana caranya supaya kita merasakan nikmatnya ibadah? Supaya perintah-perintah Allah itu tidak lagi memberatkan. Supaya kita jadi senang melakukan ibadah itu tanpa paksaan. Bahkan ya kita lihat ya, ada orang-orang yang bekerja selama 30 tahun, 40 tahun, kemudian dia pensiun. Ketika dia pensiun bekerja, malah dia stres, depresi. Karena dia biasa pagi berangkat, sore pulang. Kemudian tahu-tahu dia harus di rumah sepanjang tahun. Nah, bagaimana ibadah bisa seperti itu? Yang kau kalau meninggalkan ibadah jadi cemas, jadi bingung. 3 syarat utamanya. Kita akan baca hadisnya. Nah, silakan ditampilkan hadisnya. Anda minta ada yang membaca? Tafadhol. Mungkin lebih besar lagi.
Nah, dibikin 200%. Iya. Iya, silakan. Silakan dibaca. Ada yang mau baca di sana? Salah, nggak ada bukti. Salah satu mingkunna fihi Man wa kunna thalathun salah sun mangkunna fihi wajadaihinna bihinna wajada bihinna wajadatihinna hala kholawatil hala halawatal iman. halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an atqadahu Allahu minhu kama yakrahu Yukzafa ayyuqazzafti finnar. Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu satu, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik, jazakillah khair. 3. Kita udah punya enggak? Pantas kalau kita terbebani dengan ibadah kita. Belum bisa seperti para sahabat Nabi. Yang Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bangkit ya Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat. Bukan istirahat dari sholat. Kenapa? Karena di situ ada kelezatan, di situ ada kenikmatan yang tidak dirasakan kalau dia di luar sholat. Ketika dia masuk sholat, ya Allah enaknya ruku, enaknya sujud. Ketika kita bisa berbisik dengan bumi, padahal didengar oleh yang di langit sana. Kita berdoa mengatakan, Rabbi inni walamtu nafsi faghfirli. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Apa yang kau cintai? Pekerjaanmu. Ya, sebagian orang mencintai pekerjaannya, bahkan dia tidak mau resign dari sana, padahal Allah murka dengan pekerjaan. Apalagi pasangan hidupmu yang mengajakmu kepada kemaksiatan umpamanya. Engkau cinta sama dia. Lebih daripada kecintaanmu kepada Allah. Jabatanmu, kekuasaanmu, tahta. Apa aja. Seorang apabila masih mencintai dunianya lebih daripada Allah dan Rasulnya, selesai udah. Sulit merasakan nikmatnya beribadah. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya, setara dengan itu pula kenikmatan yang kau akan rasakan. Contoh nih, ada orang dikasih makanan enak. Enak ini loh. Kemudian dia coba. Aduh kok gak enak. Yang ngasih heran. Loh kok bisa ya? Semua orang ngomong enak. Kok cuma engkau? Mungkin kau sakit. Boleh jadi. Ada sariawan mungkin. Atau dia sedang merasakan sakit yang menyebabkan dia hilang rasa. Seperti COVID-19 kita ingat. Orang katanya semua rasanya sama. Dia dikasih aroma yang wangi, kata dia. Gak ada baunya.
Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Kita baca ayat ini, kemudian kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah seperti yang Allah inginkan? Atau kita masih diperbudak oleh keinginan kita sendiri? Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Subhanallah jemaah. Kalau kita mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, kaum kerabat kita, lebih daripada Allah, ya, ada ancaman dari Allah SWT. Baik, sebagian kita cinta sama bisnisnya, sama pekerjaannya, sama rumahnya, dan dia memilih untuk tetap tinggal di tempat yang Allah tidak sukai. Karena dia berpikir, gimana anak kerja di sini, udah, anak sejak dulu kerja di sini, gak mungkin anak meninggalkan tempat ini. Tapi Allah murka. Kau harus tinggalkan. Terus gimana hidup anak? Bagaimana rezeki anak? Bagaimana anak-anak anak? Bagaimana keluarga anak? Bagaimana orang tua anak? Yang ngurus mereka semua adalah Allah Azza wa Jalla. Engkau gak percaya bahwa tatkala umurmu baru 120 hari di perut bundamu, rizkimu udah dicatat. Anakmu lahir membawa rizki. Bapakmu juga punya rizki sendiri. Dan semuanya ditetapkan oleh Allah. Namun kadang-kala jamaah, kita nggak kenal sama Allah. Dan kita tahu tak kenal maka tak sayang. Rasul SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai, kata Nabi SAW, daripada orang tuanya. Daripada anak-anaknya. Daripada seluruh manusia. Ketika kita punya ini, di sini kita akan merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Dzaqa ta'mal iman. Nabi SAW mengatakan akan merasakan nikmatnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan nikmatnya iman ketika seorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya. Ridha Islam sebagai agamanya. Ridha Muhammad SAW sebagai nabinya. Maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah SWT. Coba kita memandang di sekeliling kita. Yang kedua ini sebenarnya pelengkap dari yang pertama. Ketika kita cinta kepada Allah melebihi segala-galanya, maka coba kita lihat, apakah kita sudah mencintai orang-orang di sekitar kita
karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan cinta itu ya karena dunia, karena dia kaya, karena dia kerabat, karena dia satu suku, karena apa aja. Oh, karena dia pintar main bola. Atau karena keahlian-keahlian dia. Karena dia tampan. Itu kecintaan manusia. Adakah orang yang kau cintai karena Allah SWT? Ketika hubungan kita sesama manusia itu berlandaskan hawa nafsu, maka parameternya adalah dunia dan syahwat kita sendiri. Tapi kalau engkau ingin merasakan menjadi hamba Allah, menikmati ibadah itu, maka engkau harus mencintai orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau suka sama dia? Ya Allah, Ustaz, fulan ini rajin ke masjid. Fulan itu di majelis nggak pernah ngomongin orang. Anda lihat fulan itu tidak pernah berhenti berzikir, membaca Al-Quran. Fulana, ya Allah, nggak pernah ngomong kejelekan suaminya. Dia senantiasa menjaga rumah tangganya. Fulana, subhanallah, dia selalu bersedekah dengan harta yang dia miliki. Artinya kecintaan kita itu karena Allah. Boleh jadi seragamnya beda. Kita lihat di Indonesia cinta karena partainya sama, karena ormasnya sama, karena seragamnya sama. Enggak. Orang mukmin itu cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia akan merasakan tadi nikmatnya beribadah. Ketahuilah bahwa semua jenis hubungan yang dijalin di antara manusia yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir dengan penyesalan. Nggak ada gunanya. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tuh. Artinya kalau sekarang kau bersahabat sama fulana, kalau landasannya bukan takwa, engkau akan bermusuhan sama dia. Engkau akan memaki dia, engkau akan benci sama dia. Nanti iya. Karena engkau merasa, oh aku ditipu sama engkau. Engkau yang membuat aku lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara engkau aku berbuat dosa. Gara-gara engkau aku durhaka sama orang tua. Ini semua sahabat, semua kekasih yang ketika di dunia saling mencintai, bahkan saling berkorban, bahkan siap mati untuk saudaranya, untuk kekasihnya. Kelak pada hari kiamat engkau akan benci dan musuh sama orang-orang. Ini kata Allah Azza wa Jalla, illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kalau pertemananmu hanya karena dunia, karena sama-sama satu profesi, ya engkau harus siap-siap. Nanti engkau akan bermusuhan dengan mereka. Yang ketiga, ia benci dari kesempurnaan imannya. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Benci dia dengan kekufuran. Saat ini ada usaha dari sebagian manusia untuk mendakwahkan bahwa semua agama sama. Bagaimana dibuat Muslim itu nggak benci dengan kekufuran. Padahal Allah melaknat orang-orang kafir. Laknatullah alal kafir. Allah marah kepada orang-orang Yahudi. Marah kepada orang-orang Nasara. Terus muncul kelompok mengatakan semua agama sama. Agar tidak terlalu membenci kekufuran itu. Itu lagi yang menyebabkan orang tidak merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Artinya muslim tuh semakin beriman,
semakin kuat keimanannya, mau tidak mau dia akan membenci semua lawan dari keimanan. Kekufuran, kemaksiatan. Dan sebagai bentuk kebencian, ya kita harus menjauhkan diri dari kekufuran. Dari semua yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekufuran. Kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir. Iya. Lu gimana gak toleransi? Toleransi lah. Hidup bertetangga, kita wajib berbuat baik sama dia. Tapi kita benci dengan kekufuran dan orang-orang kafir itu. Karena Allah SWT. Lu orangnya baik, lu Ustadz. Baik. Tapi mengatakan Tuhan itu 3. Engkau ridho. Engkau senang dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berarti kalau engkau senang, engkau menganggap remeh, padahal itu dosa paling besar. Membenci kekufuran melebihi kebencian untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang gak kenal sama Bilal bin Rabah? Ketika dia beriman, Bilal ketahuan sama majikannya, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Umayyah menyiksa Bilal. Ketika matahari terik di dataran kota Mekah sana, Bilal ini ditanam di pasir panas. Kemudian diletakkan di dadanya batu yang panas. Atau dia diarak sama anak-anak kecil. Untuk direndahkan, dihinakan. Tapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Esa. Allah itu Esa. Dia siap mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keimanan dan ibadahnya. Kok bisa ya? Bagaimana sengatan matahari itu dapat mengalahkan nikmat ibadah, atau tidak dapat mengalahkan nikmat dan kelezatan iman yang ada dalam dada. Sumayyah bin Khabbab, ibundanya Ammar bin Yasir, bagaimana disiksa oleh Abu Jahal, disiksa dan disiksa dengan diikat kedua tangan dan kedua kakinya, didera, dipecut, dengan harapan Abu Jahal dapat mengeluarkan iman dari dalam dadanya. Nggak keluar tuh iman, kecuali nyawanya Sumayyah yang keluar. Dan keluar nyawanya, dia tetap mempertahankan keimanan. Bagaimana ditusuk di kemaluannya, bagaimana rasa sakit itu, semua tidak dia rasakan. Karena dia merasakan lezatnya ibadah. Nikmatnya dan manisnya keimanan. Istrinya Fir'aun, yang biasa hidup dalam kenyamanan. Dari sisi yang dia konsumsi, semuanya enak. Dari sisi pakaian, jangan ditanya. Nikmat semuanya. Saat orang-orang gak punya pakaian, dia punya pakaian yang mewah. Dia punya tempat tinggal istana yang mengalir sungai Nil dari bawahnya. Artinya benar-benar hidup dalam kenikmatan. Akhirnya dia harus keluar dari kenikmatan itu. Dia disiksa sampai mati. Dia hanya mengatakan, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan dia. Selamatkan aku dari orang-orang zalim. Akhirnya mati. Ahibati fillah. Masih banyak sahabat-sahabat lain yang disiksa agar keluar dari kekufuran, tapi mereka tetap mempertahankan keimanan walaupun nyawa jadi bayarannya. Ya kalau mati langsung mungkin orang aman, ini disiksa aja. Abu Sufyan pada salah satu perjalanan dagang dia ke Syam, di saat ada perjanjian damai antara umat Islam dan kaum musyrikin di kota Mekah, Nabi SAW saat itu menulis surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi, mengajak dia untuk masuk Islam. Akhirnya ketika dibacakan surat ini, Heraklius ingin tahu kebenaran orang ini.
Maka dipanggillah pedagang-pedagang Arab ini untuk dimintai keterangan. Di antara yang ditanyakan kepada Abu Sufyan, Heraklius mengatakan, hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi sukhtatan lahu. Apakah ada dari pengikutnya Muhammad SAW yang keluar meninggalkan agama Islam itu setelah dia di dalam karena benci terhadap agama? Ada. Nggak ada. Disiksa tetap la ilaha illallah. Dibunuh tetap la ilaha illallah. Apa kata Heraklius? Wa kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Begitulah iman. Ketika keindahannya, kelezatannya sudah bercampur dengan jantung, udah nggak bisa dikeluarin. Udah nyatu sama hati, nggak bisa dikeluarin. Mau dipukul, seperti kisahnya Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Dia melihat anaknya satu persatu dimasak di kuali itu. Dia pun dimasak, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Jadi orang yang imannya sudah bercampur dengan jantungnya, udah gak bakal keluar. Dia akan merasakan nikmat dan lezatnya keimanan itu, walaupun dia dipotong-potong, dicincang, dimutilasi. Tapi yang jadi masalah, apakah sudah sampai iman kita ke sana? Atau masih belum? Ahibatifillah. Selain 3 perkara yang tadi disebutkan, agar kita merasakan nikmatnya beribadah itu, ada perkara-perkara lain yang melengkapi ya. Agar ya hati kita bisa lapang ketika beribadah, tidak merasa terbebani, bahkan merasakan manisnya ibadah itu. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam memperbaiki niat. Kenapa engkau berangkat umroh? Nih, orang-orang pada berangkat umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu melelahkan. Nanti haji. Kita lihat ada orang-orang yang menunda-nunda ibadah haji. Berangkat haji pun penuh dengan ya kecapean dan kelelahan. Ngeluh sana, ngeluh sini. Maka engkau harus perbaiki niatmu agar engkau dapat mewujudkan ikhlas dalam ibadah. Kemudian menghindari perkara-perkara yang merusak hati. Wadahnya iman itu hati. Iman itu adalah keyakinan dan pembenaran di dalam hati. Kemudian ungkapan dengan lisan, kesaksian dengan lisan, dan perbuatan dengan raga. Maka seorang yang ingin merasakan lezatnya iman, nikmatnya ibadah itu, dia harus berhati-hati, menjaga hati dari yang merusak hati itu. Kita tahu ada banyak makanan yang dokter mengatakan, jangan makan ini ya, nggak bagus, engkau sudah punya jantung, ini kolesterol, ini itu, ini. Ada banyak larangan-larangan. Kalau engkau ingin merasakan lezat dan nikmatnya ibadah, tadi ada larangan-larangan yang perlu kau tinggalkan. Jangan melepas pandangan matamu dan pendengaranmu dan lisanmu juga untuk melakukan hal-hal yang tidak halal. Ada orang yang sholat tapi pikirannya di mana? Matanya kemana-mana. Maka tolong jaga agar engkau merasakan nikmatnya ibadah. Perbaiki niat, jaga hati. Yang ketiga, berusaha untuk mencari kawan-kawan yang soleh. Lingkungan yang baik. Jauhi lingkungan yang buruk yang akan mengajakmu untuk berbuat kemaksiatan. Jauh. Karena ini juga akan membuatmu tidak merasa nikmat. Ketika orang melihat orang lain beribadah, ya Allah, sholat dia. Panjang banget sujudnya. Panjang banget rukuknya. Panjang banget berdirinya. Engkau akan ingin seperti dia. Kayaknya enak. Tapi sebaliknya ketika kawan-kawanmu ahli maksiat, maka engkau akan melakukan kemaksiatan dan akan menganggap ibadah itu ya memberatkan dan tidak nyaman. Kemudian banyak mengingat kematian.
Karena kalau orang ingat mati, jadi lapang dadanya. Ketika jadi rezekinya sempit, jadi luas. Aduh, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia yakin bahwa kematian akan tiba, maka dia akan memandang dunia ini sebagai sesuatu yang remeh. Seperti orang yang transit, dia akan naik pesawat. Dia akan melihat orang-orang di sana mungkin sedang sibuk menawar mobil. Mau beli tanah, beli rumah, atau apa saja. Sedangkan dia tahu, pesawatku mau berangkat bentar lagi. Ingatlah kematian. Kemudian bertafakkur di ayat-ayat Allah. Mengenal nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi orang tuh ketika umpamanya umroh ya. Atau haji. Oh, haji mahal Ustaz. Engkau gak dikasih rezeki sama Allah? Gak ada. Ya udah gak wajib. Gak wajib, gak usah maksain. Haji itu kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Buat orang yang punya kemampuan berangkat ke sana. Engkau nggak punya kemampuan, nggak usah maksa, nggak usah ngutang sana, ngutang sini, nggak perlu. Tapi ya, engkau ingat Allah ngasih nikmat banyak buat engkau. Kemudian perlu beribadah, memperbanyak ibadah sunnah, tapi yang beragam. Ini agar kau merasakan nikmatnya ibadah tadi. Engkau sholat umpamanya, biasa baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, baca yang lainnya. Kau ketika sholat biasa membaca inna a'tainakal kautsar, baca yang lainnya. Engkau ketika puasa Ramadan, ya hanya biasa berbuka dan sahur. Oh, engkau mungkin perlu sholat tarawih yang panjang. Kau baca Quran yang panjang. Kemudian yang termasuk membantu kita untuk meraih nikmat ibadah adalah merenungkan sirahnya, biografinya orang-orang soleh. Yang mereka sudah mendahului kita. Ja'far bin Sulaiman mengatakan, kuntu idza wajadtu min qalbi qaswa. Aku dulu kalau merasakan ada keras di hatiku ini, ghadawtu fa nadartu ila wajhi Muhammad bin Wasi'. Ka'annahu wajhu thakla. Aku tuh kalau hatiku sedang keras, aku berangkat mendatangi Muhammad bin Wasi', salah satu tabi'in atau atba'ut tabi'in ya, yang terkenal ahli ibadah. Aku memandang ke wajah. Wajahnya seperti wajah seorang yang kehilangan anak. Sedih. Membuat kita jadi semangat beribadah. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, "Idza nadartu ila Fudail bin Iyad juddiyada liyal huzn." Kalau aku melihat kepada Fudail bin Iyad, kesedihan itu diperbaharui di hatiku dan aku jadi benci sama diri. Artinya jadi semangat beribadah, kemudian tidak memikirkan nafsunya, kemudian baca Al-Quran. Baca Quran dan tadabburi. Kita mau masuk bulannya Al-Quran. Tolong ketika engkau membaca Al-Quran, baca sama artinya. Berhenti dan tadabburi. Ada ayat-ayat tentang penghuni surga, penghuni neraka. Ada ayat-ayat tentang nikmat Allah Azza wa Jal. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Uthman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu suci, kalian gak akan pernah puas baca Quran. Membaca kalam Allah gak akan pernah puas. Kemudian yang perlu dilakukan adalah berkhalwat dengan dirimu sendiri. Carilah waktu. Di tengah malam tatkala keluargamu tidur. Atau engkau mau iktikaf di masjid. Di saat orang-orang pulang dari masjid, engkau duduk di sana. Atau nanti di 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 malam terakhir, engkau iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau perlu punya waktu menyendiri. Rasul SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Tinggalkan handphonemu, tinggalkan siapa saja, tinggalkan kameramu, engkau sendirian, engkau ingat sama Allah, ingat dengan dosa-dosamu, lihat kebesaran Allah, teteskan air mata. Engkau akan merasakan nikmat, ya Allah, nikmat banget ibadah. Kemudian, ya jangan berlebih-lebihan.
Karena kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Jiwa kita juga merasa capek dan lelah. Maka ada ya hiburan, liburan buat jiwa kita, tapi tidak boleh melampaui batas. Kemudian yang terakhir, kalau engkau ingin merasakan nikmatnya ibadah, ya engkau harus minta tolong sama Allah. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Bantulah hamba ya Allah. Tolonglah hamba. Untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu. Dan untuk beribadah ya Allah. Doa, perbanyak doa. Kemudian sebagai penutup. Ada seorang sahabat yang mengatakan kepada anaknya, nak, engkau tidak akan merasakan halawatul iman sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput dari engkau. Dan apa yang luput darimu memang tidak akan menimpamu. Artinya kembali kepada yang pertama tadi, di mana orang ini menyerahkan semua kepada Allah. Bahwa apa yang menimpa dia, udah ditakdirkan Allah. Gak usah ngomong, oh andai kata gak boleh. Udah itu takdirmu. Dan kalau hal yang kau inginkan tidak engkau dapatkan, proyek seharusnya kau dapatkan ternyata enggak, ya udah. Itu memang ketentuannya seperti itu. Dan engkau yakin, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua sudah ditetapkan. Maka perbanyak doa, perbaiki keyakinan kita, dan perbanyak amal, ibadah sunnah. Dengan ikhlas, dan berharap kepada Allah. Insya Allah engkau akan merasakan nikmatnya ibadah. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Tafadhal. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk paparannya. Dan izin Ustaz untuk membaca pertanyaan yang masuk dulu Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillah. Ustaz, mohon bertanya, mengapa saya sulit menangis saat ibadah? Termasuk saat berdoa ataupun membaca Quran. Apakah menangis itu termasuk wajib, Ustadz? Apakah menangis itu termasuk wajib, Ustadz? Bahkan saat saya pertama melihat Ka'bah, saya hanya takjub, terharu, tapi tidak menangis seperti orang lain. Apakah hati saya keras, tapi saya memang sulit menangis. Pada saat sedih juga hanya berpikir, ya sudah mau gimana. Sedih, nangis sedikit saja. Mohon bantuannya, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara menangis ketika membaca Al-Quran, menangis ketika berzikir, adalah sesuatu yang baik ya, tapi bukan kewajiban. Namun, ada orang yang menangis karena sedih, ditinggal mati orang dia cintai, nangis kecewa, ada. Mudah dia melakukan hal itu. Nangis karena terharu. Tapi nangis karena Allah, dia nggak pernah. Maka yang perlu dia lakukan adalah bermuhasabah. Boleh jadi memang hatinya keras. Ketika dia membaca ayat-ayat azab, dia biasa aja. Ketika dia membaca ayat tentang teriakan penghuni neraka, dia biasa aja. Maka hendaklah orang ini, walaupun tadi menangis itu bukan kewajiban ya. Tapi satu hal yang dianjurkan ketika engkau bisa menangis dan beribadah kepada Allah SWT tanpa mengurangi khusyukmu, maka engkau perlu lakukan itu. Salah satunya dengan cara ziarah kubur. Memperbanyak istighfar. Semoga dengan itu noktah-noktah yang ada di hatimu terkikiskan. Karat-karat yang ada di situ hilang dan pergi. Sehingga hatimu mudah menerima nasihat dan mudah meneteskan air mata tatkala ada hal-hal yang memang ya seharusnya orang itu meneteskan air mata, tapi ternyata orang ini enggak gitu. Kenapa ya? Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasan kapan mulai dan bagaimana cara sebaiknya mengajarkan pada anak
untuk mulai memperbaiki kualitas ibadahnya. Saat ini mereka mengaji ataupun sholat yang penting selesai dan karena disuruh. Saya ingin mereka mulai tumakninah pada sholat misalnya, dan juga tetap sholat meski saya tidak ada dan tidak perlu disuruh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan ibadah salat ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan sabarlah kau menghadapi mereka. Wastabir 'alaiha. Ini sabar ekstra jemaah. Kami enggak minta rezeki dari engkau, kata Allah. Kami yang kasih rezeki padamu dan akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Jadi memang mengajarkan sholat kepada anak-anak itu membutuhkan kesabaran yang lebih. Kalau bicara sejak kapan kita mengajarkan kepada anak kita sholat tapi sudah dari dirinya. Bukan karena disuruh. Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Itu disuruh. Karena memang perlu pembiasaan sholat itu. Karena sehari tadi 5 kali kita sholat. Mungkin pertama dia sholat karena disuruh. Nanti kalau sudah umur 10 tahun dia nggak sholat dipukul. Di fase 7 sampai 10 atau nanti di 10 tahun, tatkala anak itu sudah bisa diajak diskusi dan dia faham dengan omongan, ketika itulah kita ajarkan kenapa dia sholat. Untuk apa dia sholat? Dapat apa dia sholat? Siapa yang nyuruh sholat? Itu dijelaskan. Ketika anak situ sudah bisa bernalar. Sudah bisa dikasih penjelasan. Tapi kalau belum, ya dikasih tahu itu kewajiban saja. Wajib, diingatkan itu wajib. Allah yang nyuruh kewajiban itu. Tapi mungkin dia belum merasakan lezatnya. Lezatnya ibadah itu ya tunggu waktu. Waktunya mungkin tadi 10 tahun. Tapi kalau sebelum 10 tahun dia sudah bisa diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Bagaimana Nabi SAW ketika punya masalah, beliau sholat. Bagaimana ternyata sholat itu sebenarnya sedang curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita akan buka untuk ukti yang bertanya langsung. Tafadholi ukti untuk pertanyaan sebisa mungkin sesuai tema dan satu pertanyaan. Untuk ukti Tias Alifa, tafadholi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Jazakallahu khair ilmunya, Ustaz. Afan izin bertanya, bagaimanakah hukumnya menulis ayat Al-Quran menggunakan buku Al-Quran yang menggunakan metode seperti menjiplak, menulis di atasnya mengikuti huruf yang sudah ada? Dan manakah yang lebih baik untuk program di bulan Ramadan, memperbanyak jumlah khataman Al-Quran, atau memperbanyak hafalan Al-Quran, atau memperbanyak menulis ayat Al-Quran? Mohon bimbingannya, Ustaz. Barakallah. Yang pertama tadi kenapa dia menjiplak? Metode mengikuti gitu, Ustaz. Ada buku yang dijual seperti dia latihan menulis gitu, latihan ya? Iya Ustaz. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barak. Ahibati fillah. Kalau bicara orang belajar menulis huruf Arab dan menulis Al-Quran yang mungkin tadi dengan menjiplak ya, untuk membiasakan jarinya nulis waw ya, nulis Bismillahirrahmanirrahim umpamanya, tujuannya adalah belajar, maka nggak ada masalah. Karena kita tahu Al-Quran ini adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, dan semoga dia mendapatkan pahala yang lebih karena tangannya digunakan untuk menulis Al-Quran. Baik, kalau bicara mana yang lebih utama di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, membaca dengan artinya, atau menghafal Al-Quran? Sejatinya semua kalau bisa dilakukan bersama dilakukan. Para ulama terdahulu kalau kita lihat mereka membaca Al-Quran, sebagian membaca dari hafalannya karena mereka dengan sholat membaca. Tapi sebagian membaca lewat mushaf. Mana yang lebih utama? Membaca lewat mushaf atau membaca lewat hafalan?
Ketika engkau sholat, ya udah, engkau baca dari hafalanmu. Di luar sholat, engkau baca dengan mushaf. Itu lebih utama karena engkau melihat huruf-huruf itu. Dan itu akan lebih membantumu untuk mentadabburi. Mana yang lebih utama sekarang? Membaca sambil untuk menghatamkan atau membaca tanpa tahu artinya? Sebenarnya pertanyaan ini, pertanyaan yang sering ditanyakan di bulan Ramadan, disebabkan kita itu jarang baca Quran sama artinya di luar Ramadan. Di masa sahabat dulu, ya mereka udah bisa bahasa Arab. Yang mereka baca, ya itulah Arabnya. Dan mereka mentadabburinya, mereka memaknainya. Artinya ketika mereka membaca, mereka faham dengan apa yang mereka baca. Tapi kita kan enggak. Kalau ternyata kita memang ini jarang baca Quran di luar bulan Ramadan, dan kita cuma menghatamkan di bulan Ramadan, ya udah hatamkan sama artinya di bulan Ramadan. Kalau menghafal bisa sepanjang tahun. Tapi Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Maka kenapa kita mendapati sebagian salafus soleh tiap malam hatam Al-Quran. Tiap malam, bukan siangnya, malamnya dia hatam Quran. Jadi kalau kau bisa membaca dengan artinya, dengan memaknainya, itu akan lebih utama. Sampai hatam. Tapi jangan engkau, karena anak sambil baca artinya cuma 1 juz Ustaz. Seharusnya kau baca sepanjang tahun, 1 bulan 1 juz umpamanya. Tapi dengan artinya, dengan ditadabburinya. Tapi di bulan Ramadan, usahakan kita punya target menghatamkan Al-Quran dengan maknanya juga. Walaupun tidak sampai mendalam ya ke tafsirnya, tapi paling nggak kita tahu apa yang kita baca. Itu insya Allah akan lebih utama daripada kita baca, tapi kita nggak tahu ya. Walaupun nggak paham, tetap mendapatkan pahala. Hada wallahu a'lam bishawab. Naam. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Naam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana sudah lama pengen sekali umroh, tapi qadarullah setiap ada rezeki sedikit terkumpul, ada saja kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Itu apa karena dosa-dosa kemaksiatan yang pernah Ana lakukan, sehingga Ana masih belum bisa beribadah ke Baitullah? Ana setiap hari menangis pengen sekali ke Baitullah Ustadz. Mohon doa apa yang bisa Ana baca setiap hari. Ini ada juga Ustadz yang mirip Ustadz. Jadi ummahat ini, ukhti ini merasa sulit untuk menegakkan sholat malam. Apakah karena sering siangnya menonton film, Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Ya, ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan orang yang kepingin umroh ya. Dia sudah nabung, tapi uangnya selalu habis karena ada keperluan. Ketahuilah bahwasanya umroh dan haji itu untuk yang mampu. Ketika engkau tidak mampu, engkau tidak wajib. Tapi kan yang jadi pertanyaan, apakah itu termasuk dihalangi dari melaksanakan ibadah? Boleh-boleh saja. Di saat orang lain bisa berangkat umroh, kok nggak bisa berangkat umroh? Mungkin kau punya dosa. Kenapa sulit sekali? Semangat ada, tapi kemampuan tidak ada. Maka perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jelas, ketika engkau memang tidak mampu, kau tidak wajib. Tidak perlu engkau kemudian membingungkan hal itu. Tapi kalau ternyata kebutuhan-kebutuhan itu kok kayaknya selalu datang ketika uang sudah ngumpul, akhirnya habis itu uang. Maka boleh jadi memang ada dosa yang dilakukan sehingga terhalangi dari ibadah. Nyambung ke pertanyaan kedua. Bagaimana dia kok sulit sholat malam? Jangan dia, Ana rasakan Ana. Ketika Ana di siang hari itu kurang ketaatannya. Bahkan boleh jadi ada dosa yang dilakukan. Malam harinya sulit untuk sholat malam. Bangun telat. Kalaupun bangun kita cepat-cepat sholatnya. Tapi di saat kita siang harinya itu menjaga diri dari dosa. Menjaga diri dari memperbanyak hal-hal mubah yang kurang bermanfaat. Akhirnya sholat malam dimudahkan. Ketika ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri. Atau kepada salah satu dari sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhum. Dia mengatakan, aku ini udah siapin ya. Untuk berwudu. Artinya di zaman dulu. Ya nggak seperti sekarang. Orang bangun tinggal buka keran. Atau sudah ada air. Ini dia siapkan wudunya. Kalau sekarang mungkin ada alarm. Kalau dulu mungkin pakai ayam. Yang akan membangunkan orang-orang. Atau azan yang 2 kali subuh. Azan pertama membangunkan orang untuk sholat. Azan kedua untuk menyampaikan bahwasanya sudah masuk waktu subuh. Tapi dia juga nggak bangun. Dia nyampaikan orang-orang bangun, aku nggak bangun. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dzunubuka. Boleh jadi engkau dibelenggu
diikat, dirantai oleh dosa-dosa. Maka perbanyak istighfar, mohonlah ampun kepada Allah SWT, ganti teman dan kawanmu, semoga dengan itu Allah perkenankan engkau untuk sholat malam. Karena sholat malam itu, kata Jibril alaihi salam, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tafadhal ya. Bismillah Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, mohon jelaskan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dibandingkan mencintai diri sendiri. Apa maksudnya ya Ustadz? Mohon penjelasannya agar bisa saya pahami sebagai orang awam Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Cinta itu akan diketahui kebenarannya dan kualitasnya tatkala ada tantangan. Contoh nih, contoh hal mudah. Ketika seorang suami, dia lebih cinta kepada istri atau kepada ibunya? Kalau cinta dia kepada istrinya lebih, dia akan menuruti istrinya dan mengabaikan orang tua. Kita lihat, ada suami-suami yang durhaka sama ibunya, durhaka sama orang tuanya. Karena cintanya dia lebih kepada istrinya daripada orang tuanya. Apabila bicara cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka di sini kita cinta kepada agamanya, kita cinta kepada syariatnya, kita cinta kepada hukumnya, lebih daripada segala-galanya. Dan akan tampak ketika ada tantangan. Contoh, ketika disyariatkan jihad, perang jalan Allah. Engkau lebih cinta sama nyawamu atau sama Allah? Allah perintahkan untuk berjihad. Maka ketika dia memilih untuk berjihad, berarti dia lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Daripada keluarganya. Yang keluarganya mungkin ngomong, oh udah gak usah berangkat ya. Ketika hijrah, orang hijrah itu meninggalkan kampung halamannya. Bagaimana para sahabat Nabi meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan orang tua dan kerabatnya. Artinya ketika ada ujian, akan nampak engkau lebih cinta sama mereka, apa sama Allah Azza wa Jalla. Ketika hukum Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan ini haram, gak boleh. Tapi engkau butuh sama pekerjaan itu. Engkau milih mana sekarang? Memilih pekerjaanmu atau memilih Allah Azza wa Jalla meninggalkan pekerjaan itu. Jadi itu yang dimaksud menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita persilahkan Ukti Putri untuk bertanya. Afwan sebisa mungkin sesuai topik dan satu pertanyaan. Tafadholi Ukti. Jazakillah khair Ukti Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, terkait dengan ibadah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itikaf di 10 malam terakhir, Ustadz, porsi ibadah apa ya Ustadz yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah Ustadz, dan apakah tempat kita untuk itikaf itu berpengaruh ya Ustadz ya, contohnya seperti di dekat lingkungan anak adanya masjid yang qadarullah pernah dilakukan kegiatan bid'ah gitu Ustadz. Kalau kita itikaf di tempat yang seperti itu, apakah juga akan mendapatkan hikmah dari Lailatul Qadar, Ustadz? Afwan Ustadz, sekalian yang kedua Ustadz, terkait dengan ini juga Ustadz, perkataan Ibnu Qayyim Ustadz rahimahullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisol sebagai bentuk rahmat bagi umatnya, namun masih diizinkan hingga waktu sahur. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah, kalau bicara apa yang dilakukan Nabi SAW di 10 malam terakhir, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ahyal lail. Beliau hidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan memperbanyak sholat. Itu adalah ibadah yang paling utama. Dan sholat itu khairu maudhu. Sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan itu adalah sholat. Di akhir malam, di waktu sahur, maka doa dan istighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu, bicara iktikaf ini lebih kepada menyendiri ya.
Maka nyambung kepada pertanyaan selanjutnya, ketika engkau di masjid manapun selama masjid itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian engkau beribadah, engkau menyendiri di sana. Boleh jadi orang sedang sholat, engkau nggak perlu sholat. Engkau sedang di sana sedang ngaji. Tapi kalau engkau mau sholat berjamaah, silahkan berjamaah. Selesai jamaah, engkau sholat lagi, witirnya diakhirkan nantinya umpamanya. Jadi bicara tempat itu, artinya apakah tempat itu kondusif untuk engkau menyendiri, untuk engkau iktikaf, tidak ada gangguan di sana. Walaupun masjid itu mungkin bukan masjid yang sunnah umpamanya. Tapi kalau tempatnya kondusif dan tidak ada gangguan di sana, dan engkau juga tidak mengganggu dirimu dengan kegiatan-kegiatan handphone ini khususnya, maka insya Allah engkau akan mendapatkan kelezatan itu. Jadi ibadah yang paling utama adalah sholat malam dan membaca Al-Quran ketika sholat itu atau di luar sholat. Baik, adapun berkaitan dengan ucapan Ibnu Qayyim. Kita tahu puasa itu dianjurkan mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan itu meringankan umat Nabi SAW. Akhirnya orang itu sholat, orang itu puasa nggak terbebani. Orang cuma sampai berbuka yang disuruh segerakan. Tapi memang ada orang-orang yang ingin menambah ibadahnya. Maka Nabi SAW memperbolehkan wisol. Tapi tidak dianjurkan. Karena beliau sayang sama umatnya. Beliau jelaskan yang lebih baik adalah mensegerakan berbuka, bukan mengakhirkan berbuka. Wisol yang diperbolehkan adalah mengakhirkan berbuka ke waktu sahur. Man kana muwasilan falyuwasil ila sahur. Yang ingin puasanya wisol, boleh, kata Nabi SAW, boleh ya, bukan dianjurkan. Tapi hendaklah dia wisolnya sampai sahur saja. Karena kalau dia menyambung ke hari esoknya, menyebabkan dirinya lemes, ya, capek, lelah. Akhirnya kualitas ibadahnya turun. Padahal menjaga kualitas ibadah itu penting. Daripada masalah waktunya diperpanjang puasanya. Enggak. Tapi kualitas ibadah. Itu mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim sebagai kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ini mungkin ada pertanyaan juga pernah ada di salah satu majelis juga Ustaz. Bahwa apakah pada saat masuk azan dan kita mungkin masih makan, apakah memang harus pada saat azan mulai terdengar yang pertama kali langsung berhenti? Ataukah boleh misalkan sampai karena kita masih mungkin minum atau makan, menunggu sampai pertengahan azan sebelum azan selesai Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara kapan berakhirnya makan. Kapan berakhirnya sahur. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quranul Azim ya. Di surat Al-Baqarah. Tunggu ayatnya, baik. Di ayat 187 ya. Allah mengatakan wa kulu washrabu. Kalian makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai fajar itu nampak, jelas. Jadi berakhirnya waktu makan itu bukan azan. Kalau azannya telat, umpamanya muadzinnya telat, ini fajar terbit jam 5, muadzinnya bangun telat, kita udah tahu nih waktu subuh berakhir jam 5 umpamanya. Waktu subuh. Waktu sahur ya. Masuk waktu subuh jam 5. Tapi kita tahu muadzinnya kok nggak adzan-adzan. Oh berarti masih boleh makan nih. Nggak boleh. Jadi apabila adzannya sebelum waktunya, oh silahkan makan. Karena adzan kan ada adzan pertama umpamanya. Atau orangnya adzannya ini memang, oh dia adzannya duluan. Karena padahal waktu subuhnya itu jam 5. Dia jam 5 kurang 5 sudah adzan. Berarti kita masih punya waktu. Maka tadi berkaitan dengan orang yang dengar azan, silahkan melanjutkan minumnya atau makannya. Itu kalau azannya belum masuk waktu.
Tapi kalau sudah masuk waktu, Allah sudah menjelaskan bahwasanya boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Setelah terbitnya fajar, udah nggak boleh lagi. Mungkin ada pendapat yang mengatakan, oh ada ustadz yang membolehkan. Maka ingat, ini yang lebih hati-hati. Soalnya kalau memang boleh, maka semua orang ya boleh. Kenapa fulan boleh, Anda nggak boleh? Anda nunggu adzan, Anda tetap minum, makan. Kapan Anda berhenti makan? Kapan? Pertengahan? Hayya ala shalah? Hayya ala falah? Atau as-salatu khairum minan naum? Atau Allahu Akbar sebelum la ilaha illallah? Kapan gitu loh? Kemudian adzannya orang ini, ada yang adzannya panjang, ada yang cepat. Maka Allah sudah menjelaskan bahwa berakhirnya waktu sahur itu adalah ketika fajar terbit. Tidak ada urusan sama adzan. Karena adzan itu boleh di awal waktu atau bukan di awal waktu ya. Ada orang yang sebelum waktunya sudah adzan, ada orang yang setelah waktunya adzan. Tapi kalau kita tahu ini adzannya tepat jam 5. Ini orang nggak pernah, masjid ini nggak pernah telat adzannya. Ya sudah. Berarti kita menjadikan itu sebagai tolak ukur ketika kita memang nggak ada jam, nggak ada penunjuk waktu. Tapi kalau kita tahu, oh ini adzannya sebelum waktu dia. Ya sudah. Kita juga jangan sholat setelah adzannya dia. Kalau ternyata dia adzannya sebelum masuk waktu sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya tafadholi untuk Ummu Sabirah untuk bertanya. Satu pertanyaan Ukti Afan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon bertanya Ustaz, untuk sholat witir sebelum tidur itu alangkah baiknya dilakukan setelah sholat isya langsung atau nanti sebelum waktu tidur? Mengingat setelah sholat isya masih ada kegiatan yang harus dilakukan dan tidak langsung tidur. Tapi terkadang kalau dipisah seringkali tiba-tiba lupa, ngantuk, terus jadi tertidur. Akhirnya terlewatkan sholat witirnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa fiikum mubarak. Nah, ahibati fillah. Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah agar tidak tidur kecuali sudah witir. Pelaksanaan sholat witir itu setelah sholat isya. Baik setelah sholat isya langsung, setelah ba'diyah, atau sebelum tidur. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, maka mana yang lebih bisa engkau istiqomah. Karena sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Memang kalau kita lihat, ketika seorang sholat witirnya itu sebelum tidur, maka ada fase dia menutup tidurnya dengan sholat. Tapi kalau dia sholatnya setelah isya, kan dia masih beraktivitas, ini itu macam-macam ya. Apabila dia sholat witirnya sebelum tidur, dia mungkin di situ juga berwudu sebelum tidur ya. Dia dapat fadilah yang lainnya. Tapi kalau ternyata itu dia tidak bisa istiqomah, maka boleh jadi setelah sholat isya menjadi hal yang lebih baik buat dia. Karena dia istiqomah menjalankan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya cukup banyak Ustaz. Kurang lebih saya bacakan ininya Ustaz. Salah satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana mengukur kita termasuk yang wajib menjalankan haji atau tidak? Apakah bila seseorang mempunyai rumah namun tidak mempunyai tabungan atau tidak punya mobil, itu termasuk orang yang wajib haji karena bisa menjual rumahnya untuk pergi haji? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara yang mampu berangkat haji, maka yang punya kendaraan dan bekal. Kalau bicara kemampuannya. Ada kemampuan secara fisik. Ada kemampuan secara jiwa, mental. Orang itu sehat mentalnya. Kalau bicara, apakah orang yang punya rumah, dia wajib haji dengan menjual rumahnya? Tidak sebenarnya. Karena rumah itu dia tinggalin. Dia tempatin. Artinya itu kebutuhan dia. Kalau bicara orang itu punya uang, tapi dia mau milih, dia mau beli rumah, atau dia mau berangkat haji. Ini juga kembali kepada masalah hukum. Apakah haji itu kewajiban yang harus segera dilaksanakan atau bisa ditunda? Jumhur ulama berpendapat haji itu kewajiban yang boleh ditunda. Artinya
Dia menundanya, ya karena umpamanya, oh enggak, aku mau haji tahun depan aja, bukan tahun ini. Aku insya Allah 3 tahun lagi, aku akan ada urusan yang harus aku selesaikan. Tadi ketika dia punya uang, kemudian dia mau beli rumah, dan dia tahu ketika dia punya uang, dia jadi mampu ketika itu. Dia punya uang yang dia bisa gunakan untuk berangkat haji. Rumah boleh jadi dia kontrak. Tapi dia mengatakan, aku mau beli rumah dulu. Nggak apa-apa ketika dia mau beli rumah dulu. Tapi ketahuilah, punya rumah itu nggak wajib. Haji itu wajib. Artinya kalau engkau mati, tidak punya rumah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau engkau mati tidak berhaji, di saat engkau mampu, maka engkau bermasalah. Namun intinya sekarang, apakah orang itu harus menjual rumahnya untuk berangkat haji? Tidak. Ketika rumah itu dia butuhkan sebagai tempat tinggal dia. Tapi kalau dia, Ana mau jual rumah Ustaz. Ana mau ngontrak aja rumahnya, karena anak ini berangkat haji. Ya, tafadhol, boleh-boleh saja. Tapi boleh jadi nggak wajib buat dia, karena dia nggak mampu. Tapi kalau dia mampu, dia bisa penuhin semua kebutuhan keluarganya, maka hendaklah dia berangkat haji dengan uang yang dia miliki. Atau dia punya mobil. Tapi Anda bisa beli, dia punya mobil harga 1,3 M. Padahal kalau bicara kebutuhan, Anda butuhnya cuma dengan mobil harga 100 juta, 200 juta. Maka boleh jadi dia mampu saat itu. Karena kendaraan yang dia miliki itu melebihi kebutuhan. Itu kendaraan plus gaya hidup. Rumah boleh jadi seperti itu juga. Ada rumah yang dia cukup, dia bisa punya rumah harga 1 M, tapi dia punya rumah harga 10 M. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi, tafadhol. Saya bacakan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, Ana merasa urusan akhirat Ana, alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan keringanan untuk ikut kajian dan melakukan ibadah-ibadah. Anak-anak pun ibadahnya alhamdulillah. Tapi di sisi lain urusan suami semakin sulit. Usaha suami saat ini juga makin sulit dan suami semakin futur, bahkan terindikasi terfitnah wanita. Ini membuat Ana menjadi gundah dan kadang-kadang bangun pun hati jadi terombang-ambing memikirkan dunia. Apalagi jika ada orang-orang yang menagih usaha dari suami, menagih hutang dari suami. Bagaimana Ustadz? Ana saat ini merasakan bahwa kualitas dari ibadah Ana pun menjadi menurun. Bagaimana cara Ana bisa tetap memiliki kualitas ibadah dan menikmati ibadah seperti sebelumnya? Mohon motivasinya Ustaz. Barakallahu fiik. Na'am, jamaah rahimakumullah. Kalau bicara bagaimana, maka solusinya adalah yang pertama berdoa, memohon kepada Allah. Memaksa agar Allah mengembalikan kelezatan beribadah itu. Minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bersihkan hati. Boleh jadi ada suudzon di dalam hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang ada orang yang merasa, aku sudah beribadah, aku sudah taat, aku sudah ikut kajian, tapi kenapa Allah kasih ujian ini lagi buat aku, ini lagi buat aku. Terkadang itu ada di diri kita, tapi kita nggak merasa. Maka akhirnya dicabut kenikmatan ibadah. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, bayangin. Bicara utang suami, apa masalah suami, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka nasihat Anda tadi, banyak berdoa, berbaik sangka sama Allah SWT, melihat kepada yang di bawah, melihat kepada nikmat Allah yang banyak. Engkau masih punya 2 tangan, engkau masih punya 2 kaki, masih banyak nikmat yang ada pada dirimu. Maka jangan sampai kekurangan harta itu menyebabkan seorang akhirnya jadi berpaling dari Allah SWT. Sambil diajak suami untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian, agar dia sadar tentang hakikat kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya tafadholi Ukhti Dewi. Afwan, mohon pertanyaannya singkat dan 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, ingin bertanya, bagaimana cara menasehati gitu Ustaz ya, suami itu yang terkadang sengaja untuk masbuk gitu. Alhamdulillah sholatnya selalu di masjid ya, insya Allah. Cuman
terkadang itu menyengaja untuk masbuk gitu untuk beberapa waktu sholat gitu. Yang kedua itu suami itu alhamdulillah dulu memang perokok ya Ustadz ya. Cuman belakang terkadang itu tuh kalau misalnya beliau itu sedang down sekali ya, mungkin untuk masalah-masalah beliau gitu, masalah keluarga lah. Itu ketika berkumpul dengan misalnya teman kerja, rata-rata kan masih kayak ada perokok. Kadang-kadang ikut gitu Ustadz. Nah, ketika kita dinasehatin gitu, kadang-kadang kan maksudnya nggak tahu hatiku gitu, apa istilah sedang drop, nah kayak gitu. Kan sayang gitu Ustaz, cuman sekali aja sih kesininya enggak lagi, tapi ketika terkadang lagi di bawah banget beliau kadang seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, iman itu naik turun ya. Ketika iman kita sedang kuat, semangat kita membara, kita ke masjid sebelum adzan. Tapi ketika iman sedang redup baranya, maka terkadang kita nunggu qomat atau bahkan sholat telat. Kalau bicara apa yang perlu disampaikan kepada suami? Ya, sampaikan kepada suami tentang keutamaan. Soft pertama. Ternyata ada keutamaannya. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imamnya. Fadilah-fadilah ini biasanya membuat orang jadi termotivasi. Seperti banyak orang sekarang pada berebut mencari buah ciplukan atau apa. Karena dikasih, oh ternyata buah itu ini, itu. Bagaimana sekarang? Menyampaikan kepada suami. Bukan menyuruh suami. Tapi menyampaikan, ternyata bang, fadilahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini menjadi salah satu targhib, menyemangati dia agar dia ke masjid lebih awal lagi. Sehingga tidak masbuk. Kemudian ada pun pertanyaan yang kedua tadi ya. Berkaitan dengan suami yang mungkin ya masih terkontaminasi, masih terpengaruh. Ya memang orang itu. Kalau kumpulannya orang-orang baik, dia bisa jadi baik. Kumpulannya orang-orang buruk tadi, dia bisa jadi buruk. Sebagaimana Nabi alaihissalam mencontohkan orang yang berteman dengan orang buruk, itu seperti alatnya pandai besi. Dia bisa membakarmu. Karena ada percikan api yang keluar kemudian membakar pakaianmu. Atau paling tidak dia akan dapat aroma yang buruk. Maka sampaikan kepada suami bagaimana dia bisa mewarnai teman-temannya untuk menjadi lebih baik. Bahkan sampaikan fadilah dia kalau dia bisa membuat teman-temannya yang merokok berhenti merokok. Bukan malah dia ikut merokok ya. Sambil didoakan. Tapi tolong dijaga adab istri terhadap suaminya. Tetap suami adalah pemimpin. Dan kalau menyampaikan sesuatu kepada suami berbeda dengan menyampaikan kepada orang lain. Sambil terus didoakan dan minta maaf sama suami. Karena kalau suami merasa diguruin ya. Maka katakan aku minta maaf dan semoga engkau bisa lebih baik. Barakallahu fiik, itu